Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini Nagia akan menjelaskan mengenai mata kuliah typing tutor tentang bentuk-bentuk surat. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, surat itu apa sih? Jadi, surat merupakan media komunikasi tulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan secara pribadi, lembaga, instansi, organisasi, maupun perusahaan. Nah, di zaman modern ini, pesan bisa disampaikan melalui email atau electronic mail, jadi bisa jauh lebih cepat tersampaikannya. Contohnya seperti surat resmi atau formal. Oke, kita masuk ke bagian-bagian surat. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat. Jadi bagian ini paling atas dalam surat. Nah, biasanya memuat informasi atau mengenai nama, logo, identitas, dan alamat kantor lembaga pengirim surat. Fungsi kop surat ini juga penting sebagai media promosi dari lembaga atau perusahaan pengirimnya. Kita lanjut ke nomor surat. Penomoran ini biasanya dilakukan oleh surat resmi yang dikirimkan oleh suatu lembaga, instansi, perusahaan, atau organisasi yang resmi atau terdaftar. Biasanya, penomoran surat ini meliputi nomor urut, penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Kita lanjut ke nomor 3, tempat dan tanggal surat. Biasanya, penulisan tempat dan tanggal surat ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kapan dan dari mana surat tersebut dikirim. Kita lanjut yang nomor 4, ada lampiran. Lampiran adalah petunjuk tentang dokumen yang dilampirkan bersama surat, jadi dinyatakan di dalam jumlah yang pasti. Kita lanjut nomor 5, hal atau perihal. Bertujuan untuk memberitahu kepada pembaca apa isi pokok dalam surat tersebut. Singkatnya, ini hampir sama seperti judul. Tata cara penulisan hal atau perihal yaitu tidak ditulis dengan huruf kapital keseluruhannya, tapi hanya huruf pertama kata utamanya saja. Dan di akhirnya tidak perlu diberikan tanda titik. Yang keenam ada alamat tujuan. Di sini tertulis alamat yang akan dituju dalam pengiriman surat. Nomor 7 ada salam pembuka. Biasanya salam pembuka ini untuk membuka pembicaraan dalam surat sesuai adab sopan santun, dan umumnya salam pembuka ini berisi sapaan. Nomor 8 ada isi surat. Bagian ini merupakan bagian inti dari surat, yaitu isi surat. Isi surat memuat apa saja yang perlu disampaikan oleh pengirim kepada orang yang ditujunya. Nomor 9 ada salam penutup. Bagian salam penutup berada pada bagian terakhir surat. Salam penutup ini digunakan sebagai ucapan salam terakhir untuk menambah kesantunan dalam berkirim pesan. Nomor 10 ada nama pengirim dan tanda tangan. Pada bagian bawah surat, harus terdapat nama pengirim beserta tanda tangannya. Nama yang tercantum adalah nama lengkap dari pengirim, dan biasanya terdapat stempel perusahaan di atasnya. Nomor 11 ada tembusan. Tembusan surat atau tindisan yang dikirim kepada instansi lain yang ada kaitannya dengan surat yang bersangkutan. Tembusan biasanya diletakkan di sudut kiri bawah dengan menuliskan tembusan kepada. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam bentuk surat. Yang pertama ada bentuk surat full block style atau bentuk lurus penuh. Bentuk full block style ini memiliki susunan yang lurus dari atas sampai bawah. Maksudnya, surat tersebut terlihat seperti blok yang dituliskan mulai dari leher surat, tubuh surat, hingga kaki surat terlihat rata kanan kirinya. Serta tidak terdapat paragraf yang masuk ataupun keluar, alias semuanya rata. Meskipun bentuknya rata, namun surat dengan model ini juga masih tetap mempunyai struktur atau susunan sesuai yang berlaku. Yang kedua ada block style, bentuk lurus.
Bentuk block style bentuknya hampir sama dengan bentuk full block style, yaitu nomor, alamat, tujuan, salam pembuka, lampiran, dan tembusan. Itu ditempatkan pada margin kiri. Namun, untuk penulisan tanda tangan, bentuk block style ini terletak di posisi kanan surat. Yang ketiga ada semi block style, bentuk setengah lurus. Bentuk semi block style merupakan bentuk surat di mana semua bagian surat, kecuali isi surat, diketik sama seperti bentuk lurus. Setiap akhir alinea baru diketik sesudah 5 ketukan dari pasak garis pinggir kiri. Biasanya, bentuk surat ini ada dalam surat undangan pernikahan. Nomor 4, ada indented style, bentuk lekuk. Perbedaannya, pada penulisan alamat tujuan yang ditulis secara bergerigi. Model seperti ini artinya pada baris pertama dari bentuk surat ini dimulai dari margin kiri. Kemudian untuk baris keduanya menjorok masuk 5 hentakan. Lalu untuk baris selanjutnya masuk lagi 5 hentakan, dan seterusnya. Yang kelima ada hanging paragraph style, bentuk alinea menggantung. Bentuk ini, setiap bentuk alinea di setiap menggantung ditulis secara menggantung. Jadi hanya di awal alinea saja yang dimulai dari margin kiri. Pada baris-baris berikutnya dimulai menjorok ke dalam sejauh 5 hentakan dari margin kiri. Yang keenam ada official style. Bentuk official style terdapat perubahan hingga menjadi 2 bentuk surat, yaitu surat resmi lama dan baru. Pada bentuk tulisan gaya yang lama, alamat sejajar dengan perihal dan tempat menjorok 5 spasi. Lalu pada isi surat, menjorok 5 spasi dan penanda tanganan berada di kanan. Untuk bentuk gaya baru, pada alamat tujuan dan isi surat ditulis di bawah huruf pertama nomor, lampiran dan hal berada di sebelah kiri. Menjorok 5 spasi. Untuk penulisan nama jabatan, salam penutup, nama penanda tangan, itu dapat dimulai dari tengah kertas. Itu dia 6 macam surat yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.